Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa amanat pasal 66 Undang-Undang ASN tahun 2023 untuk honorer ini harus tuntas paling lambat Desember 2024. Artinya teman-teman honorer bisa diangkat menjadi P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Makanya pada seleksi P3K 2024 ini 100% kuota ini diperuntukkan bagi tenaga honorer. Namun kalau misalkan melihat dari jumlah usulan formasi yang ternyata di sini lebih sedikit daripada jumlah tenaga honorer, bahkan yang terdaftar di database BKN, sepertinya di sini nanti untuk kebijakan kedepannya ini nanti akan bisa diperpanjang teman-teman. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kabar gembira dari Pemda yang sepertinya sudah sepakat bahwa untuk kontrak honorer ini berpotensi diperpanjang hingga tahun 2027. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama kita kutip dari jpnn.com ya, bahwa tenggat honorer jadi P3K ini molor 2025. Ini bukan kabar yang mengejutkan. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Ketum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K RI Teten Nur Jamil menyampaikan kabar terbaru terkait nasib para honorer yang ingin segera diangkat menjadi P3K. Teten Nur Jamil mengabarkan bahwa tenggat waktu penuntasan pengangkatan honorer menjadi P3K ini paling lambat 2025 teman-teman. Honorer termasuk tenaga kependidikan atau tendik, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis lainnya segera diselesaikan pemerintah untuk diangkat P3K 2024 dan paling lambat ini 2025. Ini adalah kata Teten Nur Jamil ya. Dan dia mendapatkan kabar terbaru itu dari hasil beraudiensi dengan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera dan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada 5 Juli 2024. Kabar yang disampaikan Teten tersebut sejatinya tidaklah mengejutkan ya. Pasalnya hingga pekan kedua bulan Juli, Panselnas CASN belum juga menetapkan jadwal pendaftaran P3K 2024 dan juga CPNS 2024. Yang sebelumnya pemerintah pernah memunculkan wacana seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dilakukan 3 gelombang dalam rangka menyelesaikan masalah honorer agar bisa tuntas Desember tahun ini. Nyatanya yang baru terlaksana hanya seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan yang tidak ada kaitannya dengan nasib honorer. Minimnya jumlah formasi yang diusulkan oleh Pemda yang di beberapa daerah tidak sebanding dengan jumlah honorer mempertebal keraguan publik penuntasan masalah honorer bisa kelar pada akhir 2024. Kaburnya konsep P3K part-time agar seluruh non-ASN bisa berubah status jadi ASN tahun ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah maju mundur mengatasi masalah honorer ini. Mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa untuk penerbitan PP manajemen ASN seharusnya paling akhir ini adalah April 2024. Nyatanya sampai sekarang belum juga diterbitkan. Padahal PP manajemen ASN salah satu substansinya adalah penataan tenaga non-ASN. Pemerintah ternyata tidak sanggup memenuhi amanat Undang-Undang ASN. Pelanggaran bertambah lagi jika info yang disampaikan Teten terbukti bahwa pemerintah ini mengubah tenggat waktu penuntasan honorer hingga 2025. Pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Wajar jika sudah ada beberapa Pemda yang pesimistis masalah honorer bisa tuntas di akhir 2024 ini. Misalnya pemerintah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur yang malah menargetkan persoalan honorer bisa tuntas bertahap hingga 2027. Tahun ini ada 594 rekrutmen P3K dan CPNS sehingga tahun ini sisa sekitar 3.400-an honorer. Kami targetkan bisa selesai yaitu bertahap ya hingga 2027 nanti, kata PJ Bupati Tulung Agung Heru Suseno.
Bupati Kota Waringin Timur atau Kotim Kalimantan Tengah, yaitu Hali Kinor, juga sudah pusing memikirkan masalah kekurangan jumlah guru di beberapa sekolah di daerahnya. Dia memperbolehkan Dinas Pendidikan atau Distrik Kotim mengangkat guru berstatus tenaga kontrak jika diperlukan dalam rangka pemerataan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Dan kalau memang dibutuhkan, angkat saja tenaga honorer itu sebagai tenaga kontrak. Walaupun pusat melarang, tapi kalau memang dibutuhkan, angkat saja, ini kata Hal Kintor. Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Jayapura, Papua juga berani melakukan terobosan. Distrik Kabupaten Jayapura berani mengangkat tenaga pendidik berstatus kontrak yang dianggap sebagai solusi mengatasi kekurangan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar 3T. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, yaitu Ted Y. Mokai, mengatakan sebanyak 362 tenaga pendidik telah menandatangani kontrak guru di tahun ini. Mereka dikontrak dengan menggunakan anggaran otonomi khusus atau otsus untuk mengajar anak-anak Papua di daerah pedalaman atau di 3T. Begitupun juga dengan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang tahun ini menyediakan 662 kursi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga pendidik. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan tahap awal 2024 ini Pemkop mengalokasikan kuota sebanyak 662 kursi untuk P3K khusus tenaga pendidik. Sementara saat ini ada sekitar 1000 lebih tenaga pendidik yang terdata di Dinas Pendidikan Kota Palembang, baik di jenjang SD maupun juga di jenjang SMP. Dari 662 tersebut, sisanya akan dilanjutkan pada penerimaan P3K periode berikutnya. Akan kami tuntaskan segera untuk sisa honorer tenaga pendidik yang belum terjaring P3K 2024, katanya. Sementara itu, untuk Dewan Pendidikan Kota Palembang sekaligus juga dari Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Yulianto mengaku pihaknya telah menerima laporan bahwa terkait tentang honorer ini, tenaga pendidik yang ada di Kota Palembang mengenai pengangkatannya menjadi P3K. Sesuai pernyataan Pak Sekda, tahap awal ada 662 kuota untuk P3K tenaga pendidik di tahun 2024. Frasa tahap awal juga mengindikasikan bahwa masih ada tahap-tahap berikutnya, yakni pengangkatan honorer jadi P3K ini setelah 2024. Memang di sini kalau misalkan kita melihat jumlah usulan formasi P3K 2024 yang mana totalnya di sini adalah ada sekian ini ya. Ini di sini ada terdapat beberapa daerah yang usulannya itu ternyata lebih kecil dari sisa non-ASN yang ada. Kemudian usulan sesuai dengan sisa non-ASN, dan juga ada beberapa usulan yang lebih besar dari sisa non-ASN. Dan ingat, untuk non-ASN yang dituliskan di sini ini adalah non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN. Padahal banyak sekali teman-teman honorer yang tidak masuk di database BKN. Kalau misalkan kita melihat juga bahwa untuk tahapan pengadaan seleksi CASN yang awalnya ditargetkan ini adalah di bulan Mei sampai Juli pun, untuk kebijakan pengadaan ASN ini belum juga terbit. Padahal dari peraturan ini nanti juga akan mengatur terkait tentang mekanisme seleksi P3K, baik itu penuh waktu maupun juga paruh waktu. Dan kalau misalkan kita lihat dari jadwal yang dulu pernah dipublikasi oleh BKN, akan dilaksanakan seleksi CASN 2024 itu terdiri dari 3 periode, yaitu periode 1, periode kedua, dan juga periode ketiga. Sementara yang sudah berjalan inilah periode 1 untuk sekolah kedinasan yang dikatakan tadi tidak ada kaitannya dengan nasib honorer. Kemudian untuk periode kedua pun sekarang ini juga belum terlaksana. Nah, semoga saja tahun ini kita bisa diangkat menjadi P3K. Kalau misalkan pun 3 ini nanti semoga kita tetap bisa diangkat di tahun-tahun berikutnya ya.